Pictures worth a thousand words. Itu benar banget gitu. Dari kecil saya itu tuh beda sama anak-anak lain gitu. Kalau misalnya anak-anak lain tuh mungkin orang tuanya tuh suka membacakan cerita sebelum tidur. Tapi kalau bapak saya itu malah dia itu menggambarkan sebuah cerita sebelum tidur. Jadi bapak tuh suka cerita tentang hari-harinya dia di kantor gitu ya. Kenapa dia nggak bisa ditelepon pada saat itu. Dia tuh nggak ngomong secara verbal. Tapi beliau itu tuh malah menceritakannya melewat gambar. Dan melewat gambar itu tuh banyak sekali yang kita bisa rasakan, bisa dapatkan dari situ gitu. Imajinasiku lebih terbuka, kreativitas saya pada saat itu tuh bisa lebih bermain di situ gitu ya. Jadi awalnya memang aku berprofesi sebagai guru dan selama 6 tahun ya pas waktu itu. Dan pas waktu itu kebetulan saya ditaruh di kelas seni rupa, art class. Nah di situ kita juga melihat gambar-gambar anak-anak, karya-karya anak-anak, dan ternyata di situ di dalam gambar-gambar tersebut ada beberapa pesan yang mungkin kita bisa lebih perhatikan gitu. Seperti misalnya ada kesedihan di situ, terus ada warna-warna yang mencolok, suatu yang kayak indikator-indikator yang sebenarnya yang menjadi pertanyaan bagi saya. Dari mana seorang anak itu dengan gampang menceritakan kematian ibunya dalam gambarnya tanpa merasakan sedih gitu, atau tanpa merasakan bahwa ini adalah suatu kegiatan yang threatening gitu. Pada waktu itu memang udah ada Google, jadi saya Google, ini ternyata apa sih arti dari art atau dari ekspresi anak-anak tersebut. Nah ternyata ada namanya art terapi, sebuah bidang ilmu yang bisa melihat karya-karya atau hasil karya atau proses karya anak-anak tersebut. Dari situ saya jadi tertarik banget nih. Jadi saya mengambil art terapi itu di Singapura. Art terapi itu sendiri adalah suatu bentuk psikoterapi yang memakai seni sebagai media untuk komunikasi dan berekspresi. Kalau art terapi itu sendiri kan itu seni rupa, jadi sebenarnya banyak sekali gitu ya media-media yang kita pakai. Kalau misalnya kita memakai pensil, kalau misalnya pensil kan itu kan mungkin lebih kontrol, gambarnya lebih detail, jadi itu kita pakai misalnya biasanya untuk assessments, untuk bercerita. Kalau misalnya kita pakai paint gitu atau watercolor gitu, itu lebih fluid. Jadi kita biasanya pakai untuk relaxation, lebih kayak mendalami diri sendiri, lebih kepada perasaan. Gitu. Nah, clay itu sendiri juga itu lebih tactile, lebih sensori gitu ya. Jadi semua materials itu tuh punya fungsi berbeda-beda gitu. Nah, kita sebagai art therapist itu diajarkan untuk membaca gitu ya, mengerti, terus bisa holding gitu ya. Holding itu maksudnya kita bisa merangkul gitu ya semua yang terjadi di dalam sesi tersebut gitu. Jadi art therapist itu sebenarnya profesi untuk menangani orang-orang yang memiliki kesehatan mental, masalah kesehatan mental. Jadi proses pendidikannya memang untuk menjadi registered art therapist dan menjadi terapis yang dikenal secara internasional itu memerlukan gelar S2, Master's Degree of Arts Therapy. Dan bermasalahnya di Indonesia itu masih sangat jarang sekali ya art therapist, karena mungkin memang bidang ilmu tersebut belum ada di sini, baru ada di luar negeri gitu. Jadi memang masih sangat langka ya art therapist di Indonesia ini. Di Indonesia sekarang ini ada 6. Tapi nanti mungkin ada satu lagi mungkin ya tahun depan yang menyusul untuk gabung dengan kita. Jadi sebenarnya art terapi itu adalah intervensi untuk segala umur, berawal dari umur balita yang sudah bisa memegang alat gitu ya, sampai umur manula. Art terapi itu awalnya memang untuk mengakomodasi orang-orang yang non-verbal, seperti anak-anak.
Jadi anak-anak memang memiliki kosakata yang masih sangat minim ya. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita juga seumur kita memiliki masalah besar gitu, atau kita punya trauma gitu, kadang-kadang kita sendiri itu sulit untuk mengutarakan hal tersebut dengan menggunakan kata-kata. Tapi kalau misalnya dengan art itu kita bisa mengontrol seberapa banyak kita akan memberikan informasi tentang apa yang kita sudah alami. Jadi memang kalau di art terapi itu tidak terlalu perlu banyak ngomong dibandingin dengan terapi verbal yang lain gitu. Pas waktu saya juga belajar art terapi, saya juga merasa kayak saya tuh nggak apa-apa gitu sebenarnya, padahal pas waktu kita menjalani proses, terus kita selama 2 tahun itu ternyata kita required untuk bertemu dengan psikolog klinis pribadi setelah yang rutin gitu ya, setiap minggu selama 2 tahun. Pas waktu itu ternyata mata saya tuh terbuka kan gitu, ternyata semua orang itu tuh pasti punya masalah, dan pasti semua orang itu tuh punya sesuatu yang bisa dikembangkan gitu. Kita sekarang banyak sekali ya progres di dalam dunia mental health itu sendiri, terutama setelah COVID. Jadi Arti ini berdiri 2 November 2016. Nah sebenarnya saya sendiri sudah praktek selama lebih dari 10 tahun ya, tapi memang Arti ini tuh berdirinya ya sekitar 8 tahun yang lalu. Pas waktu kita mulai itu, orang-orang yang datang itu yang berkasus-kasus berat gitu, biasanya yang sudah memiliki gangguan kejiwaan skizofrenia gitu, atau misalnya bipolar disorder dan lain-lain. Tapi art terapi itu sendiri sebenarnya bisa dilakukan sendiri sebelum itu terjadi. Malah sebenarnya kan kita ya istilahnya kita harus sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau misalnya bisa kita treatment atau kita ask for help itu pas waktu kita itu belum parah, sehingga nanti perawatannya atau tindakannya, prosedurnya itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu sulit. Jadi mereka itu tuh udah datang karena memang mereka itu tuh mungkin punya hal-hal yang tidak terlalu berat, kayak seperti anxiety gitu, atau perpisahan, masalah sosialisasi gitu, dan tidak yang memiliki gangguan kejiwaan yang sudah terdiagnosa oleh psikolog atau psikiater. Sekarang lebih ke arah di mana mereka itu tuh mau mencari jati diri. Jadi banyak sekali orang-orang yang datang ke kita gitu karena memang dia mau menemukan jati dirinya itu siapa. Itu sebenarnya suatu progres yang sangat baik ya gitu. Sekarang yang belum terdiagnosa pun sudah datang ke sini untuk meminta kita untuk membantu mereka untuk lebih mengenal diri mereka sendiri. Jadi intinya sekarang terapi itu tuh bukan untuk pengobatan lagi akhirnya. Terapi itu tuh untuk pemberdayaan gitu. Terapi itu untuk membuat kita lebih rich lagi as a person gitu. Tantangannya itu sekarang art terapi itu dilihat sebagai kegiatan menyenangkan, kegiatan terapeutik yang bisa menghilangkan stres gitu ya. Nah sebenarnya art terapi itu tuh it's bigger than that, it's more serious than that gitu. Masyarakat masih belum mengerti tentang art terapi itu ternyata itu sebenarnya profesi yang serius dan bisa membantu, benar-benar bisa membantu orang-orang yang memiliki kebutuhan kesehatan mental gitu. Jadi akhirnya art terapis sekarang ini nih tugasnya itu adalah untuk mengedukasi massa. Jadi kita itu sebenarnya sudah lama melakukan edukasi. Jadi kita melakukannya melalui sosial media kita gitu ya. Kita juga ngomong tentang art terapi itu Pak dan lain-lain. Terus kita juga harus melakukan workshop edukasi tentang art terapi dan lain-lain gitu. Itu sih sebenarnya tantangannya kita.
Potensi art sebagai media komunikasi itu sangat sangat baik gitu, sangat sangat luas gitu. Makanya saya percaya kalau art itu tuh belum sepenuhnya digarap gitu, belum sepenuhnya kita explore gitu the function of arts. Jadi ya saya sangat look forward ya, masih di situlah gitu sampai sekarang ini. Nama saya Mutiari Bowo, saya adalah seorang art therapist. Saya juga adalah founder dari ARTI, Art Therapy Jakarta.